Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain tarot reading, pick a card. Pick a card nggak ya? Enakan sih kayaknya nggak usah pick a card ya, kayak biar benar-benar bisa lama gitu, sejaman gitu ya kan. Tapi ya udah, kita coba aja lagi pick a card ya. Kali ini aku mau bawain pick a card dengan tema jika kamu dan dia kembali bersama. Gimana ya? Jika kalian bersama. Ya pokoknya intinya kamu sama dia bersama lagi gitu ya. Jika kalian kembali bersama. Nah, kayak gitu maksudnya. Oke, coba deh. Di sini ada 2 file. Ya. Mana ya filenya? Nih. 2 file. File pertama, file kedua. Coba deh kamu pilih. File yang mana kamu suka? Apa sih? Aku nyanyi ya barusan. Ganggu ya suara aku, mengganggu konsentrasi kalian. Ini file pertama, ini file kedua. Silakan pilih. 1, 2, 3. Yay, sudah. Oke, ini file pertama, file kedua. Temanya jika kalian kembali bersama. Check it out. Hai, untuk file pertama. Wow. Oh. Jika kamu dan dia kembali bersama. Aduh, agak ini ya, deg-degan deh. Aku yang mau bacain, aku yang deg-degan guys. Oke. Aku coba deh. Ini berapa nih? Berarti 6, 7 ya. Jika kalian kembali bersama, what happen? Apa yang bakal terjadi ya? Aku lihatnya sebentar ya guys. Aku lihat dulu. Kayaknya nih tipe-tipe hubungan yang kayak susah lepas. Kayak bisa jadi kalian putus nyambung, atau kamu sama dia tuh kayak siklusnya kayak gitu aja terus gitu. Susah apa ya namanya? Susah lepas dari ini satu sama lain. Mungkin ada bucin kali ya, tapi mungkin ada beberapa alasan yang bikin kalian tuh nggak bisa sama-sama. Tapi ya hati kalian saling mencintai. Oke, aku lihatnya gini. Ini ya, siapa di sini yang maskulinnya itu kadang nggak mau lepasin yang si femininnya entah kamu atau dia ya, bisa vice versa. Intinya siapa yang punya jiwa feminin di sini. Feminin itu jiwa-jiwa yang lembut. Sebenarnya feminin itu nggak harus wanita ya, bisa juga jiwa-jiwa yang lembut. Kalau misalnya yang cowoknya jiwanya lembut, tenang gitu ya, yang kalem, nah itu bisa juga dibilang sisi feminin kan. Nah di sini kelihatan adalah apa ya, jiwa-jiwa maskulinnya yang memang nggak mau melepaskan. Bisa kamu atau dia, vice versa di sini. Rasanya tuh pengen memiliki terus, nggak mau lepasin. Apa ya? Maunya mempertahankan. Tapi aku lihat sayangnya di sini salah satu dari kalian itu mungkin sudah dealing sama orang lain. Ini kan temanya jika kalian kembali bersama, berarti mungkin kalian pernah putus, kalian pernah berpisah, ada waktu dimana kalian kayak jeda dulu gitu ya. Apa ya? Iya, kayak jeda. Nah, aku lihatnya di sini kayak si maskulin ini masih mau memiliki, mempertahankan, nggak mau melepaskan gitu. Ini maskulinnya tipe-tipe mungkin beberapa dari kalian itu yang udah mapan, yang lumayan cukup bijak, orangnya nggak suka banyak ngomong kayak gitu ya. Hubungannya aku lihat sebenarnya belum ada ya, bukan nggak ada. Kita selalu selalu berpikir
positif ya kalau bisa. Maksudnya aku lihat di sini adalah ya belum ada nih yang aku lihat kayak happy-happynya tuh belum ada. Di sini tuh yang masih kelihatan tuh kayak galaunya, sedihnya. Ya, jadi kalaupun kamu sama dia kembali bersama masih ada tuh galau-galaunya. Galau tuh kenapa sih, Kak? Ya galau tuh ya pasti ada sesuatu yang dipikirin. Kenapa bisa apa sih ada galau? Itu kan berarti ada sesuatu yang dipikirin, ada sesuatu yang bikin hati nggak enak, nggak tenang, kepikiran, ya nggak sih, overthinking kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian bersama, kalian makin dekat sih aku lihatnya. Antara kamu sama dianya ya, sisi internal kalian tuh bagus sebenarnya, makin dekat. Ya mungkin yang tadi aku bilang, pasti dua orang yang memang saling mencintai, terikat kayak gitu ya. Komunikasinya bagus, intens juga. Kayak dari sisi kalian ya, kamu dan dia sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau aku lihat di sini ya. Tapi seperti ada beberapa poin-poin dan masalah yang memang kayak harus digarisbawahi, itu tuh kayak bisa membunuh hubungan kalian, kayak apa ya, jadi trigger hubungan kalian bermasalah. Dari sisi kalian sebenarnya itu malah nggak ada menurut aku ya. Tapi dari eksternal tuh bisa dari perbedaan. Memang perbedaan itu kan dari apa, internal, cuma kan perbedaan yang bukan dari kalian, misalnya dari keluarga, orang tua, atau misalnya dari lingkungan pertemanan, itu bisa kan ya. Terus culture, negara, budaya yang memang berbeda gitu kan. Terus apa ya, masa-masa eksternal lainnya ya. Gini, kalau misalnya kalian bersama ya, di sini tuh hubungannya entah kamu atau dia tuh masih yang belum serius. Belum serius kenapa? Ya karena ada perbedaan tadi. Jadi kayak mau serius juga bingung. Aku tuh pengen deh serius, tapi gimana sih nih kita sebenarnya kayak gitu ya. Salah satu dari kalian pasti kayak gitu mikirnya. Aku pengen serius, tapi masih ada aja nih masalah yang kayak kita tuh nggak bisa ngerubah soal ini, kayak perbedaan. Entah beda keyakinan, beda sisi kedewasaan, usia, culture, dan lain sebagainya ya. Akhirnya jatuhnya apa? Kamu sama dia jadinya cuma kayak have fun aja. Bukan kita nggak bisa bilang ini hubungan yang main-main ya kan. Ini bukan hubungan yang main-main, tapi kalian kayak mencoba mengarahkan dan membawa hubungan ini ke sesuatu yang bisa kalian bawa happy aja. Kayak yaudah deh, nggak apa-apa deh kita balikan, kita kembali atau kita bersama, yang penting kita sama-sama happy, kita nggak saling menyakiti ya, kita nggak sama-sama merugikan, kita membawa hubungan ini lebih positif, baik, dan ada manfaatnya buat kita. Nah itu kalau kalian udah lebih dewasa ya, mikirannya tuh lebih bijak ya, kembali bersama tapi ya memang bawa benefit, kebahagiaan, dan manfaat buat kalian, bukan hubungan yang drama-drama ya, kayak childish kayak gitu, enggak. Nah, aku lihat di sini memang masih ada hal-hal yang belum bisa berubah nih. Mungkin kayak apa sih pemicu-pemicu yang kayak apa sih bermasalahnya hubungan kalian sebelumnya. Kayak perbedaan tadi lah. Ya, itu contoh ya. Kalau misalnya masalahnya memang tentang perbedaan. Nah, aku lihat di sini kayak ini sih. Mungkin ada pertentangan dari keluarga. Kayak apa sih namanya? Aduh aku susah ngomongnya. Mungkin beberapa dari kamu, bisa dia atau kamu ya, dari sisi pihak dia atau kamu ini kayak ada ini penentangan, kayak ditentang hubungan kalian tuh bisa sama keluarga, orang tua, atau mungkin teman-teman kalian juga. Ya itu yang sebenarnya bikin kalian itu nggak tenang dalam menjalani hubungan. Kamu sama dia sih sebenarnya berharap bisa ya hubungannya jalan dengan baik, lancar seperti orang-orang pada umumnya. Tapi sayangnya aku lihat di sini tuh kayak ada satu sisi di mana yang ini kan apa ya? Aku lupa nih kartu apa. Itu tuh lebih kayak tradisional, artinya tuh tradisional, di mana salah satu pihak ada yang berpikirannya itu belum modern, masih tentang menganut kepercayaan yang dimana kayak nggak bisa kamu sama dia nih harus mengikuti aturan yang kayak gini kayak gitu. Aturan-aturan memang nggak bisa diubah. Misalnya contoh, kalian beda keyakinan nih ya, orang tua kalian maunya ya kamu cari pasangan yang keyakinannya sama, nggak berbeda gitu ya. Terus ternyata kamu sama dia balik lagi,
orang tua kamu nggak setuju, maunya tuh yang keyakinannya sama. Nah itu kan nggak bisa dilanggar kan, memang dari sananya kan, kayak sistem kepercayaan yang memang harus dipatuhi, ya nggak bisa ditentang gitu ya. Mungkin ya ada pertentangan dari keluarga orang tua atau mungkin lingkungan kamu gitu, tapi yang lebih kelihatan ini dari orang tua sih ya. Dan orang tua kalian tuh mungkin kamu atau dia itu kayak nggak mau denger alasan apapun ya, pokoknya enggak kayak gitu ya. Dan aku lihat pendirian orang tua atau siapapun yang menentang di sini, aku lihat kayak udah fix banget, kayak udah bener-bener alasannya tuh kayak bener-bener kuat banget. Dan memang sih mungkin ya alasannya yang masuk logika gitu ya, make sense, bukan alasan yang cuma sekedar kayak misalnya orang tua kamu nggak suka sama si A sama si B sama pasangan kamu. Enggak, memang sebuah alasan yang mendasar aku lihatnya ya. Itu sih yang bikin kalian tuh kayaknya nggak tenang. Jika kalian kembali bersama, salah satu dari kamu tuh sebenarnya masih ada keinginan loh buat usaha, effort, buat memulai lagi semuanya. Ya, aku lihat tuh ada keinginan buat memulai lagi. Terus ya, aku lihat ada beberapa kabar baik sih sebenarnya. Kalau misalnya salah satu kalian udah nggak komunikasi atau misalnya hubungannya nggak seperti normal sebelumnya atau menjauh atau renggang, aku lihat nih nanti bakal ada kabar baik. Mungkin nanti atau mungkin beberapa memang udah mengalami nih. Ada kabar baik di mana ya mungkin salah satu dari kalian ya memulai komunikasi lagi, hubungannya lebih dekat lagi, komunikasi lagi nih, lebih dekat lagi komunikasinya kan, mungkin sebelumnya nggak baik, saling berkabar lagi, ada kabar, mungkin sebelumnya ya menghilang atau nggak ada kabar atau menjauh kayak gitu. Dan kamu atau dia, aku lihatnya masih kepo sih di sini, masih suka stalking di sosial media, kepo-kepoin story, mungkin terus kayak bisa juga kalau yang udah mau memulai, ini kan ada memulai nih, ada keinginan. Kalau misalnya kamu atau dia ada keinginan buat maju lagi, mulai lagi, ini mulai nih kepo-kepoin sosial media ya, bisa DM-an atau misalnya kayak balas status apa kayak gitu ya. Itu sih mulai komunikasinya, aku lihat mungkin dari situ beberapa dari kamu ya. Ya mungkin memang itu aja yang bisa dilakuin ya. Karena aku lihat beberapa dari kamu ini komunikasinya kurang baik. Mungkin ada yang sebelumnya pernah diblok, pernah ngeblok atau kontaknya dihapus atau di-delete gitu ya, delete kontak mungkin ya. Soalnya aku lihat di sini kabarnya kayak nggak begitu baik sih, kayak kalian udah menjauh terus tiba-tiba ya mendekat lagi gitu. Aku lihat di sini juga ada yang membatasi diri sih, ada yang membatasi diri, menjaga jarak. Nah makanya salah satu jalannya adalah mungkin ya komunikasi dari sosial media kayak gitu, untuk memulai komunikasinya lagi ya. Coba kita lihat ya, jika kalian kembali bersama. Jika, aku jadi pengen nyanyi lagu apa yang depannya jika ya, lagunya lagu slow ya. Wow, lumayan ini nih, kurang ya. Oke. Jika kalian kembali bersama, kan udah mulai nih komunikasinya, aku lihat dari sosial media ya. Komunikasinya udah mulai dari sosial media, tapi ada tapi nggak tuh ya kan? Komunikasi sih udah mulai dari sosial media, tapi masih dalam tahap mikirnya lama banget, lambat sih.
Mungkin salah satu dari kamu yang mau mulai komunikasi ini pergerakannya tuh lambat, lama, lelet. Bisa cewek ataupun cowok sih yang di sini, nggak melulu cewek atau nggak melulu cowok ya. Ini bisa vice versa juga, kamu atau dia. Pokoknya siapapun yang membatasi diri, siapapun yang memulai komunikasi, siapapun yang menjaga jarak, ya itu yang memulai komunikasi. Tapi dia nih kayak mikir-mikir dulu, kayak lama gitu mikirnya, ya. Mikirnya lama, terus mikirnya lama ini sebenarnya masih di tengah-tengah sih, antara mau mulai deket lagi atau dia mau move on, kayak gitu. Sebentar. Sebenarnya ya, kalau dibilang mau mulai lagi, dia pun masih ragu. Ini aku mau mulai lagi atau mau move on ya. Ada sih energi sebenarnya mau move on, tapi sayangnya masih pengen deket, kayak gitu. Kayak yang tadi aku bilang dari awal, energinya tuh susah dilepas antara kalian berdua. Mungkin beberapa dari kalian bisa twin flame sih. Soalnya apa ya? Kalian tuh sama-sama kayak dua sisi yang sama, kayak mirror gitu loh. Yang satu mungkin perasaannya sama satu sama lain, yang femininnya perasaannya sama, cinta dan sayang, yang maskulinnya begitu, cinta dan sayangnya tuh sama besar. Nah sayangnya ada penghalangnya di sini. Nah inilah penghalang atau perbedaan-perbedaan mungkin yang menjadi rintangan kalian, hambatan dalam hubungan kalian, kayak gitu. Aku lihatnya si maskulinnya sih lebih lebih protektif sih, kayak dia lebih pengen ngejaga si femininnya ini. Mungkin si femininnya ngerasa lebih banyak sakit hati di dalam hubungan ini, tapi si maskulinnya tuh sayang sama si femininnya. Aku lihat dia tuh bener-bener yang protektif banget, mau ngejaga, mau melindungi, kayak gitu energinya ya. Bener-bener kalian tuh kayak saling mengerti. Tanpa kalian komunikasi dan bicara pun kayak kalian sama-sama paham gitu. Walaupun kamu dan dia nggak komunikasi, kalian tuh kayak bisa komunikasi secara batin mungkin juga ya. Pesannya nyampe gitu walaupun dikirim lewat batin. Soalnya beberapa energinya mungkin ada twin flame atau soulmate. Mungkin twin flame sih yang belum bisa sama-sama ya, belum bisa ini bareng-bareng. Yang belum union ya, yang belum ada penyatuan. Karena di sini aku lihat kan ada penghalang, rintangan yang cukup besar sebenarnya, yang bisa kapan aja tuh kayak merusak hubungan kalian atau mengganggu hubungan kalian ya, kayak gitu. Mungkin si femininnya ini jiwa-jiwa ini water sign ya, kayak gitu. Kalau si maskulinnya beberapa sih jiwa-jiwa yang fire sign, yang kuat gitu loh, bukan yang lembek atau menye-menye gitu, yang kayak terima atau gimana tuh enggak. Pokoknya lebih strong sih aku lihatnya, jiwa-jiwanya tuh kayak fire sign lah gitu ya. Nah kalian mungkin bisa dekat lagi sih, menurut aku ya, ini mungkin kalian dekat lagi, tapi selama dekatnya juga bingung sih sebenarnya, nih kita harus gimana. Masih ada perasaan-perasaan bingung sebenarnya, harus gimana ya buat jalaninnya, kayak gitu. Akhirnya ini ups ini hubungannya ups and downs banget sih aku lihatnya. Ini kan udah deket nih, mungkin kalian deket lagi, tapi salah satu dari kalian tuh fokus banget dalam fokus ke finansial, ke karir gitu ya. Jadi hubungannya itu nggak benar-benar totalitas sepenuhnya gitu perhatiannya ke hubungan, ke relationship. Jadi terbagi-bagi gitu fokusnya ke relationship, finansial, karir, material things lainnya gitu ya. Jadi nggak benar-benar fokus di hubungan kalian. Aku lihat salah satu dari kalian tuh ada yang pengen pergi, atau mungkin udah pergi ya, pergi terus kayak ninggalin. Energinya on off sih ini sebenarnya aku ngerasanya.
pergi ninggalin, tapi di saat salah satu pergi yang tahu ninggalin malah malah jadi lebih happy. Atau bisa juga setelah pergi, ini kan salah satu pergi nih ya, tapi setelah merasakan pergi dan kehilangan, bisa jadi kamu dan dia malah kembali lagi. Ada kebahagiaan sih aku lihatnya, kayak kamu dan dia tuh sebenarnya happy, seneng bareng-bareng gitu ya. Bisa jadi setelah kamu sama dia kembali kayak lebih serius sih sebenarnya hubungannya. Soalnya aku lihat kayak ada celebrate sih di sini, kayak perayaan. Entah hubungan kamu sama dia lebih serius, entah beberapa ada yang mungkin tunangan atau menikah. Ya, aku lihat di sini ada perayaan. Ya, mungkin bisa beberapa dari kamu yang laki sih bisa menikah ya. Ya, terus keluarga kalian lah ya. Keluarga kalian mungkin support akhirnya. Karena ngeliat kalian serius atau hubungannya mungkin jadi lebih baik, nggak kayak sebelumnya yang hubungannya childish atau apa. Nah, aku lihat beberapa orang terdekat kalian sih ya udah lebih mendukung sih hubungannya, tapi nggak semua sih yang mendukung ya. Dan ada masih keraguan-raguan sebenarnya di sini ya. Yang femininnya sih ragu sih, yang maskulinnya sih mungkin masih ada beberapa sisi atau sikap atau sifatnya dia yang masih kurang baik. Nah, si femininnya tuh sebenarnya ragu juga dari situ, kayak kamu udah berubah belum sih sebenarnya? Aku ngeliat kamu tuh masih ada sisi negatif, misalnya kayak kamunya sendiri juga belum benar-benar serius, belum benar-benar nunjukin udah berubah, masih kayak gini kayak gitu, belum sesuai ekspektasi aku. Jadi aku tuh sebenarnya juga ragu mau respon kamu gimana, mau percaya sama kamu kayak gimana, kayak gitu. Itulah yang bikin jaga jarak juga mungkin kalian ya, kamu sama dia kayak gitu. Coba kita lihat lagi ya. Jika aku ambilnya kartunya yang bagus-bagus deh. Iya, aku pengennya bagus-bagus aja buat kalian. Gimana sih, bisa nggak sih ya kita kayak menjalani hidup kayak sesuai kartu yang pengen kita pilih gitu ya? Nggak bisa ya sayangnya. Aku lihatnya jika kalian kembali bersama, kalian tuh masih kepo, walaupun ini kan ada ragu-ragu di sini aku lihatnya ya. Tapi kalian tuh kayak masih kepo satu sama lain, kayak ya nggak bisa. Makanya aku bilang kalian mau kemana pun kayak tetap aja balik lagi, kembali lagi, masih pengen tahu, masih pengen kepo kabar dia gimana, dia tuh lagi sibuk apa, ngapain aja hari ini, gimana, baik atau enggak. Kayak gitu. Yang lebih kepo sih sebenarnya yang maskulin sih aku lihatnya, kayak benar-benar kelihatan keponya. Kalau yang si femininnya ya karena maskulinnya kepo, ya dia tahu ya, jadi kepoin balik. Jadi si femininnya sendiri sebenarnya tahu kalau si maskulinnya tuh masih kepoin. Jadi kayak, kamu tuh masih kepoin aku ya, kenapa sih kayak gitu. Padahal kita udah kayak menjauh loh, padahal kita udah jauh-jauhan, jaga jarak nih gitu. Tapi kamu masih kepoin aku. Nah kayak gitu. Si maskulinnya sih sebenarnya terang-terangan sih kepoinnya. Bukan terang-terangan tuh dalam artian misalnya ya dia kepoin kamu dari sosial media, dia benar-benar pakai akunnya sendiri buat kepoin kamu, bukan pakai akun lain, fake account atau second account yang kamu nggak tahu. Dia benar-benar terang-terangan. Mungkin dia mau nunjukin kalau dia tuh sebenarnya hadir lagi dalam hidup kamu, kembali lagi ke kamu, dia masih pengen tahu tentang kamu. Mungkin energinya yang aku baca kayak gitu. Jadi kayak ini aku kembali loh, ini aku hadir lagi loh gitu. Dan dia juga pengen tahu sebenarnya kamu welcome atau enggak dengan kembalinya dia ini, kayak gitu ya. Nah ini nih aja. Nah yang tadi aku bilang kan on off ya, energinya tuh ya, energinya tuh kayak itu aja siklusnya. Nah setelah kepo, salah satu maju lagi nih, mirip banget kan kartunya sama yang ini nih.
Pas kepo salah satu maju lagi nih, kayak menawarkan sesuatu. Menawarkan sesuatu tuh kayak misalnya bisa jadi kayak pengen baikan, pengen minta maaf mungkin kalau punya salah. Biasa gitu kan orang kalau misalnya mulai conversation atau misalnya open conversation setelah lama udah nggak komunikasi gitu kan. Biar direspon atau biar dapat welcome-nya itu jadi kayak minta maaf dulu karena mungkin sebelumnya salah satu pernah punya salah. Let's say ya, kita coba anggaplah kayak gitu. Nah, salah satu aku lihat maskulin atau feminin, aku lihat ya dia tuh kayak offering something. Bisa kayak offeringnya itu bisa kayak menawarkan komunikasi lagi, open komunikasi, memulai lagi. Bisa jadi kayak menawarkan perasaan, bisa juga kan, atau hubungan, bisa. Intinya dia kayak menawarkan sesuatu sih ke seseorang, ke kamu atau ke dia. Ini bisa vice versa. Pokoknya siapapun yang memulai komunikasi, mungkin dia kayak ingin menawarkan sesuatu. Coba deh kita lihat ya. Oh iya. Kalau kita lihat ya, kalau misalnya ditanya dia mau menawarkan apa, mau menawarkan hubungan, bisa jadi potensinya ada di sini dia mau menawarkan hubungan kembali ke kamu ya. Entah siapa kamunya, bisa dia atau kamu ya, bisa vice versa. Intinya di sini ada hubungan yang memang ditawarkan. Ya, dia mau menjalin hubungan lagi atau dia ingin hubungan kalian kembali bersama lagi. Nah, di prosesnya itu dia cari-cari perhatian terus. Ada yang cari-cari perhatian karena mungkin hubungan sebelumnya tuh kurang baik, kayak gersang, kayak udah renggang. Aku lihatnya kayak gitu. Pokoknya hubungannya udah rusak deh. Udah ini banget. Ya udah rusak lah, kita anggap kayak gitu, hubungannya udah rusak. Nah, salah satu sebenarnya kan tadi aku bilang ada yang ingin menawarkan hubungan. Nah, salah satunya nih sebenarnya cukup menyambut, welcome sih. Karena si yang menyambutnya ini jiwa-jiwanya tuh jiwa-jiwa energi baik. Energi baik tuh yang kayak nggak punya pikiran jahat, nggak yang curigaan, nggak yang negatif. Ada kan orang kalau dideketin tuh ya langsung curiga, dia mau ngapain ya, kamu ngapain sih muncul lagi dalam hidup aku, kamu ngapain sih kepo-kepo, kamu mau apa lagi sih, aku tuh udah gini. Nah, dia tuh nggak, dia pas ada seseorang yang kembali lagi ya dari dalam hidupnya, dia lebih kayak ya positif aja, santai aja gitu, karena mungkin dia juga belum tahu mau ngapain ya orang kayak gitu. Selama positif, nggak ganggu hidupnya yang lebay atau misalnya nggak yang nggak yang bikin rusuh ya. Maksudnya nggak ada efek-efek yang negatif ya, mungkin dia welcome aja kayak gitu ya. Ini udah capar-capar kan cari perhatian nih aku liatnya ya. Terus kalian jadi deket deh kayaknya. Si maskulinnya tuh kayaknya kayak ngejar terus, deketin terus, kayak kayak pengen pepetin terus gitu loh, ngerti gak sih? Kalian bisa lihat ini ada kartu The Fool ya. The Fool itu bisa jadi kalau misalnya ada The Fool, mungkin kamu sama dia kayak ingin memulai hubungan yang baru nih. Hubungan yang baru tuh kayak dimulai lagi dari nol, dari awal kamu sama dia. Mungkin pengen jadi seseorang yang baru kalian berdua, atau mungkin kalian ingin memulai hubungannya dari nol lagi semuanya. Jadi kayak lupain aja tuh yang kemarin-kemarin ada salah apa, di masa lalu kalian ada apa, kayak gitu, kemarin yang gak enak itu kayak dilupain. Nah, salah satu dari kalian ini benar-benar tuh kayak pengen deket terus, pengen ngejar terus, kayak gitu. Cuma si femininnya kadang masih yang kayak nolak. Aku lihat kayak ada rejection di sini. Dia kadang-kadang tuh kayak, ih apa sih, kayak gitu-gitu, kayak nolak gitu. Tapi sebenarnya welcome juga, ya. Lalu aku bilang kedekatan kalian ini ya, yang kan ini kan baru mulai lagi, ini tuh cukup positif sebenarnya, kayak membawa pencerahan buat kamu sama dia, mungkin lebih positif lagi, mungkin kamu sama dia udah jadi seseorang yang lebih baik lagi versinya dari sebelumnya gitu ya, kayak gitu. Nah, salah satu dari kalian tuh baper nih, ini kan udah deket lagi nih, ini baper nih, mungkin si maskulinnya baper ya, udah mulai baper lagi gitu ya. Dia udah mulai membuka diri juga. Mungkin tadinya sebelumnya kan tertutup atau nggak komunikasi. Nah, sekarang udah lebih terbuka.
ya. Dan dia tuh kayak lebih berani juga, lebih berani, kayak aku siap deh, ada masalah apa aja aku siap, pokoknya aku pengen deket lagi sama kamu, aku siap deh, menghadapi apapun masalahnya, yang penting aku bisa deket nih sama kamu, kayak gitu. Energinya kayak gitu. Si maskulinnya aku lihat juga lebih kuat sih, lebih strong. Mungkin sebelumnya dia jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang kayak nggak punya pendirian, atau jiwa-jiwa yang kayak masih pelin-pelan, labil, childish. Tapi aku lihat di sini kayak lebih strong dia tuh, energinya lebih kuat. Mungkin lebih dewasa atau lebih bijak kali ya, kayak gitu. Pokoknya lebih ini sih, jadi versi yang lebih punya pendirian, tegas gitu ya. Kayak dia mau apa ya, gue go for it untuk itu gitu loh. Gue bukan yang menye-menye kayak dulu yang masih bingung harus ini harus apa kayak gitu. Dia udah bukan pendirian dulu lah aku lihatnya. Kayak udah menjadi versi yang dia yang lebih baik. Nah akhirnya hubungan kalian kayak ngalir gitu aja. Mungkin ada perkembangan nih, berkembang. Kamu sama dia juga bukan yang tipe-tipe yang banyak ekspektasi lagi, cuma lebih kayak yaudah kita jalanin aja. Kalau emang kita kesininya deket ya udah, emang mungkin kita memang sama-sama mau deket atau mau sama-sama gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ini proses, kayak tadi ya, let it flow gitu bukan kalian. Si femininnya kadang masih ada energi yang kayak dia tuh nggak mau atau nggak bisa atau nggak sekarang atau gimana kayak gitu. Masih ada rejection sih dari dia. Karena apa? Karena dia tuh kayak terganggu pikirannya terganggu. Mungkin dia ngerasa kayak ini kok kita makin deket atau gimana ya, aku nggak mau apa istilahnya, aku nggak mau nanti sakit hati lagi, patah hati lagi. Aku nggak mau nanti ada masalah terus nanti ujungnya aku yang sakit hati di sini, aku yang jadi korban, aku yang mengorbankan perasaan lagi kayak gitu ya. Intinya yang kayak masih berat di sini sih si femininnya nih, aku lihat kepikiran terus kayak ada ini sih kayak beberapa penolakan gitu, kayak ini aku takut atau apa gitu ya, kayak gitu. Ujung-ujungnya ya kalian deket lagi sih, sama-sama saling perhatian. Dua-duanya ada antara memang saling perhatian atau memang dua-duanya butuh perhatian satu sama lain. Kamu perhatian ke dia, dia pun perhatian ke kamu. Kamu butuh dia ya dia pun butuh kamu. Kamu butuh perhatiannya, dia pun butuh perhatian kamu. Intinya di sini sama-sama udah saling memahami sih, dan sama-sama kayak dua-duanya selalu ada lagi buat satu sama lain kayak gitu. Ya bisa dibilang perjalanannya masih panjang sih sebenarnya. Kayak kalian harus melewati berbagai lika-liku lagi. Jadi mungkin ya baru bisa union atau penyatuan kayak gitu. Tuh kalau ditanya ke depannya bakal ada union gak sih? Mungkin ke depannya bakal ada union dan penyatuan dari kamu sama dia. Mungkin semesta yang ngasih jalannya buat kamu sama dia sekarang udah jadi versi lebih baik nih dua-duanya. Jadi kayak sama-sama satu frekuensi nih ya misalnya. Jadi dipertemukan, ada penyatuan, ada union. Kalau misalnya beberapa dari kalian ini twin flame, terus ada union, terus berubahlah kalian jadi soulmate. Nah bisa kayak gitu. Karena apa? Kenapa ada penyatuan, union? Mungkin kalian sama-sama kayak udah menutup hati buat yang lainnya, buat orang lain kayak gitu. Jadi ya karena kamu sama dia aja yang masih bertahan dan stay gitu ya, jadi ya udah mungkin bisa ada penyatuan ke depannya kayak gitu ya. Intinya aku lihat dua-duanya udah sama-sama nggak mau sakit hati lagi sama patah hati lagi sih, kayak lebih dewasa juga. Mungkin memang ada energi di mana kalian nggak mau menyakiti satu sama lain lagi. Kayak mungkin dulu beberapa yang merasa kayak ada yang menyakiti, ada yang tersakiti, tapi sekarang kayak udah nggak mau lagi, udah nggak mau drama-drama juga kayaknya aku lihatnya di sini. Udah lebih dewasa sih, dan masalahnya sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih aku lihatnya kayak gitu. Oke, mungkin kamu atau dia atau kalian bisa dealing sama zodiak yang energinya mungkin Capricorn, Aquarius, Aries, Pisces, Virgo, Libra, Leo, Sagittarius. Ada Gemini, ada Scorpio juga. Iya,
Yang strongnya itu sebenarnya di Sagittarius sama Aquarius mungkin, sama Capricorn. Oke? Ini aja untuk PL pertama. Thank you guys for watching. Bye bye. Hai gengs, untuk PL kedua ya. Jika kalian kembali bersama ya, aku lihatnya sebentar. Jika kalian kembali bersama, berarti kalau misalnya pertanyaannya jika kalian kembali bersama, berarti sebelumnya itu ada perpisahan gak sih? Ya, perpisahan, atau kalian putus, atau apa? Ya pokoknya kayak gitu, putus atau berpisah gitu ya. Aku lihatnya nih, kamu atau dia tuh nggak mau, sebenarnya nggak mau pisah gitu ya. Nggak mau pisah, aku masih mau memiliki kamu, aku masih mau sama kamu, aku masih mau dekat sama kamu, aku nggak mau lepasin kamu, aku nggak mau jauh dari kamu. Kayak gitu tuh energinya. Itu yang kelihatan sebenarnya energi si femininnya kayak gitu ya. Dan apa ya, sebenarnya ya, kan ini kan nggak mau lepasin, masih mau memiliki. Tapi pada kenyataannya, faktanya tuh sebenarnya memang hubungan ini tuh kayak diambang atau di ujung antara mempertahankan atau melepaskan, kayak di tengah-tengah itu ya. Aku lihatnya mungkin ada rintangan, hambatan, atau kayak ada hal negatif yang membelenggu hubungan kalian, kayak gitu, yang selalu membayang-bayangi hubungan kalian. Mungkin itu kayak trigger yang menyebabkan kayak kalian tuh harus pisah, nggak bisa sama-sama, nggak bisa bareng-bareng kayak gitu ya. Si femininnya sih kayak masih mau terikat ya, aku lihatnya kayak gitu. Salah satu dari kalian bisa mungkin di-link sama orang lain, tapi walaupun udah di-link sama orang lain masih kepo, masih pengen tahu, masih stalking. Buat beberapa dari kamu mungkin hubungannya ada pertentangannya ya, ada yang menentang atau ada yang mendorong, kayak nggak, ada yang mungkin kurang setuju sama hubungan kalian. Itu bisa jadi dari lingkungan pertemanan, keluarga, orang tua ya. Dan aku lihatnya energinya di sini ya, kalian atau salah satu dari kalian tuh lebih banyak diamnya, nggak ada usahanya enggak sih, usahanya belum ada. Mungkin kan tadi kan dibilangnya temanya ini kan jika kalian kembali bersama, berarti sebelumnya kalian pernah pisah atau putus, ya kan? Nah, terus akhirnya masih saling kepo, kamu atau dia masih kepo, masih stalking. Tapi ya sebatas kepo aja, belum ada pergerakan di sini aku lihatnya, masih diam aja. Kayak ya udah kepo-kepo aja, tapi belum melakukan apa-apa, belum take action. Kenapa belum take action? Kenapa masih kepo aja, nggak ngelakuin apa-apa? Karena di sini ada yang sakit hati, aku lihatnya. Ada yang sakit hati, patah hati, makanya nggak bisa berbuat apa-apa. Lihat deh tuh, ada kartu ten of swords-nya di sini, ya. Ada yang patah hati, ada yang sakit hati di sini, ada yang kecewa juga, ya. Ada yang merasa sakit hati dan tersakiti, ada yang merasa sudah menyakiti, ada yang merasa kecewa dan dikecewakan, ada yang merasa sudah membuat kecewa. Dua-duanya sama-sama sadar sama perasaan itu, sama-sama mengakui,
oh aku ini pernah menyakiti kamu, aku ini pernah bikin kamu sakit hati ya, oh aku ini sakit hati loh sama kamu, aku ini kecewa loh sama kamu. Nah itulah kenapa aku lihat di sini diem aja, karena ada sakit hati. Jadi mungkin untuk reach out atau approach-nya itu kayak takut majunya tuh takut gitu loh, karena yang pernah bikin sakit hati pasti takut lah kalau orang pernah salah, ya gak sih? Nah aku lihat kan ada yang sakit hati, patah hati tadi, ya kan belum ngelakuin apa-apa nih ya. Jadi di sini aku lihat energinya, ada yang memang lagi fokus sama karir, sama mengejar finansial. Nah, karena salah satu ada energinya yang kayak gitu. Nah, tadi kan ada yang kepo, diem aja nih. Tapi dalam keponya itu kan diem aja, tapi dia fokus tuh merhatiin terus, stalking terus, setiap hari stalking, setiap hari kayak pengen tahu nih kamu gimana sih kabarnya, kamu keadaannya tuh gimana gitu kan, kelihatan kan. Mungkin dia pikir dengan stalking tuh dia bisa ngelihat, bisa tahu lah seenggaknya dia tuh lagi kenapa, suasana hatinya kenapa, gimana. Fokus banget tuh stalkingnya, hampir tiap hari mungkin stalking, kayak pengen tahu. Dan karena stalking kan fokus banget nih, jadinya nih energinya ke kamu aja atau ke dia aja nih ya, yang salah satu dari stalking, aku nggak tahu nih siapa, bisa vice versa antara kamu atau dia yang stalking. Ini fokus banget stalkingnya, kayak kayak energinya tuh udah balik lagi ya ke yang di stalkingin gitu ya. Dan kayak udah nggak ada gangguan dari luar lagi, kayak udah nggak peduli sama omongan-omongan luar yang kayak kamu sama dia tuh nggak boleh, kamu sama dia tuh ya nggak bisa sama-sama atau apa gitu, kayak udah nggak terlalu peduli sama pertentangan di luar gitu ya. Dan ini sih sebenarnya ini energinya ada yang penolakan, ada yang mencoba buat terbuka nih. Ini mulai nih, ini coba aku lihat ya, ini kayak ada yang mulai terbuka nih ya, soal terbuka, bisa jadi udah mulai komunikasi, terbuka, lebih open gitu ya. Tadi kan mungkin tertutup nih, karena kan kalian mungkin putus atau berpisah, otomatis close dong komunikasinya. Nah ini mulai nih, udah mulai membuka lagi, open komunikasi atau membuka diri lagi gitu ya, pelan-pelan. Tapi tetap ini sebenarnya masih banyak yang dipikirin nih, tentang ketakutan lah, tentang ini, tentang itu gitu. Tapi dia mencoba untuk membuka diri lagi, membuka komunikasi pelan-pelan. Nah dari situ udah ada hal positifnya sebenarnya. Dari mulai terbuka itu ada hal positif, atau ada kayak pencerahan gitu ya. Itu dimulai dari kayak bertukar-tukaran pandangan atau pemikiran. Mungkin ada komunikasinya dimulai dengan mengungkapkan atau mengutarakan pemikiran kalian masing-masing. Atau misalnya kayak gini, aku minta maaf ya karena aku kayak gini-gini, misal ya contoh ya, terus iya aku juga mikir kamu tuh kayak gini-gini kemarin atau apa kayak gitu ya, itu contoh. Atau misalnya kayak ya terbuka tentang dirinya, kalau misalnya kamu gimana kabarnya, kabar aku baik kayak gini-gini, itu contoh kan. Soalnya aku lihat di sini ada keterbukaan. Tapi ada juga energi yang memang menolak, kayak kamu ngapain sih deketin aku lagi misalnya ya, kalau memang mau deketin gitu ya, kamu ngapain sih muncul lagi dalam hidup aku, kamu ngapain sih mulai komunikasi lagi, kamu ngapain sih silaturahmi, greets aku, atau misalnya misalnya kamu ngapain lagi open conversation sama aku lagi, komunikasi lagi tuh mau ngapain kayak gitu. Karena di sini aku lihat ada penolakan. Jadi ada yang menolak, ada yang mencoba membuka diri lagi. Tapi di proses itu ada hal positif yang aku lihat, ada pencerahan dari dimulai dari pemikiran-pemikiran yang kalian ungkapkan masing-masing gitu ya, dari komunikasi itu. Ya, coba kita lihat lagi. Wah, ini kok galau nih. Oke. Jika kamu dan dia kembali bersama, aku lihat di sini
masih ada yang galau sih, masih belum yakin, masih maju mundur aku lihatnya. Karena mungkin belum siap untuk menghadapi ups and downs-nya gitu, kayak belum siap. Dan apa ya, ada yang mundur juga aku lihat di sini, mundur kayak ya udah deh, soalnya apa ya, kedekatan kalian mungkin bikin galau, tapi ya nggak ada kemajuan, nggak ada take action yang lebih gitu. Jadi kayak malah jadi takut, nanti kayak gini kayak gitu malah jadi takut. Terus aku lihat di sini jadi maju mundur gitu ya, belum yakin, belum stabil lah aku lihat di sini kamu sama dia. Akhirnya salah satu ada yang memutuskan buat move on nih, aku lihatnya. Mungkin salah satu juga ada yang dealing sama orang lain. Seperti yang aku bilang di awal, memang kayak ada seseorang yang memang dealing sama orang lain, ya. Dan mungkin juga ada seseorang yang memang kayak mengikuti aturan atau keinginan orang tuanya. Aku lihat di sini ini kayak ada orang tua, terus dia ngikutin aturan orang tuanya. Mungkin orang tuanya mau apa atau pengen apa, atau mungkin dia lebih pilih fokus dan mengikuti keluarganya, orang tuanya, apa yang orang tua dan keluarganya mau gitu ya. Nah makanya mungkin akhirnya move on ya, berpikir untuk move on. Tapi kepikiran nih aku tuh pengen move on loh sebenarnya dari kamu, aku tuh galau gitu kan. Iya aku tahu kita pisah, kita nggak sama-sama gitu, kita udah masing-masing. Tapi ternyata pas aku ninggalin kamu kok aku galau gitu ya. Aku bingung, hidup aku kok jadi kayak gini, jadi berantakan, kacau. Aku pengen sebenarnya move on dari kamu ya. Aku pengen kayak, aku pikir aku bisa move on, aku bisa ngikutin apa kata orang tua aku, keluarga aku. Tapi ternyata aku kepikiran kamu terus ya. Aku kepikiran kamu terus, aku kepikiran pengen deketin kamu, pengen pengen deket, nggak yang jauh-jauhan, nggak yang menjauh, nggak yang komunikasi kayak sekarang, nggak yang salah satu menghilang kamu atau aku dari kehidupan ya masing-masing. Aku masih kepikiran kamu gitu ya. Aku tahu kamu tuh sedih, kamu sakit hati, aku tuh udah nyakitin kamu kayak gitu. Ini aku lihat di sini nih, ada yang sakit hati lagi nih, ya kan? Jadi setelah memutuskan buat move on, ternyata salah satu dari kamu, bisa dia atau kamu ya, masih kepikiran. Nah, ada keinginan buat kayak mendekati lagi, mungkin kayak kepikiran, aku pengen deket lagi, aku pengen tahu kabar dia. Intinya kayak ada energi di mana tuh kayak mau mendekat, ya. Mendekat aja, belum tentu kayak pengen deket lagi atau gimana, baru pengen mendekat karena kepikiran terus kan. Nah di sini tuh ada yang sadar kalau ada yang tersakiti, ada yang menyakiti, ada yang kecewa, ada yang memang sudah buat kecewa kayak gitu. Jadi kayak yang kecewa dan sakit hati ini kayak menutup dirinya dari yang sudah menyakiti kayak gitu ya. Kayak ada ini nih, mungkin ada hal-hal yang bikin sakit hati, ada omongan-omongan yang bikin sakit hati ya, ada omongan yang bikin tersinggung, yang bikin gak enak hati, dia tuh sedih, dia galau ya karena sakit hati itu dia jadi sedih, jadi galau. Kok kok kamu tega ya sama aku kayak gini, kok kamu bisa ya bikin aku sakit hati kayak gini. Nah itulah kekecewaannya itu yang aku lihat dari sini ya. Yang femininnya nih sebenarnya merasa nggak punya pilihan, kayak aku sih nggak tahu harus gimana ya. Cuma yang aku tahu adalah aku coba jalanin hidup aku lagi aja. Aku fokus ke keluarga aku juga. Aku fokus ke aku lebih banyak kayak di rumah aja. Mungkin antisosial. Aku nggak keluar. Aku nggak kemana-mana. Aku juga menarik diri dari kehidupan luar. Kayak gitu yang aku lihat di sini. Karena dia kayak bukan nggak punya harapan, dia cuma nggak tahu harus gimana aja untuk hidupnya pada saat itu. Setelah dia merasakan sakit hati ya, dia kayak menutup diri, tapi dia nggak benar-benar membuka dirinya lagi, benar-benar kayak menutup diri dari kehidupan luar aku lihatnya. Lalu tuh ada kartu juga kan yang bilang kalau dia tuh menutup diri.
kayak membatasi diri, jaga jarak, menarik diri. Bisa juga dia membatasi diri dari kamu, atau kamu yang membatasi diri dari dia. Bisa vice versa ya. Kayaknya sih yang femininnya sih kayak membatasi diri, menjaga jarak kayaknya. Mungkin dia yang disakiti. Lihat deh, ini kan aku lihatnya sih feminin ya. Iya, kayak gitu. Dia kayak yakin buat aku membatasi diri aja deh dari kamu. Kita ya jaga jarak lah atau apa kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dideketin atau di approach lagi ya, dia welcome aja sih. Ya, jadi walaupun dia menutup diri, menutup hati, nggak benar-benar yang rapat banget. Jadi kalau misalnya dia kayak di reach out lagi ya, dia masih welcome sebenarnya. Karena sebenarnya energi dia di sini adalah dia tuh kayak pengen tenang, nggak mau ada ribut lagi, nggak mau ada drama, nggak mau ada perselisihan, nggak mau ada yang sakit hati atau apapun. Jadi dia kayak yang ya udah aman-aman aja deh, tenang-tenang aja deh, kayak gitu. Mungkin dia udah capek kali ya. Iya, coba kita lihat lagi ya. Ini aja deh. Oke. Aku lihatnya gini sih, kayak mungkin kalian ada momen dimana kayak deket lagi atau kayak ya kalian intinya deket lah, mungkin deket, entah komunikasi lagi, entah emang deket lagi, entah mungkin ada pertemuan atau gimana gitu ya. Ada sih beberapa kamu sama dia yang bertemu kayak rekonsiliasi gitu ya, ada mungkin pertemuan. Nah dari pertemuan itu ya kalian happy sih sebenarnya, happy kayak merasa ada hal-hal positif nih yang terjadi atau yang datang gitu ke kamu dan dia. Dan mungkin ada beberapa ekspektasi lagi akhirnya, karena aku lihat di sini ada keterbukaan dari kamu dan dia. Mungkin setelah beberapa, ini kan ada yang menutup hati, mungkin bisa ada dekat lagi atau rekonsiliasi, pertemuan dan happy karena ada keterbukaan, sama-sama saling terbuka. Mungkin ada conversation di mana kalian kayak ada heart to heart mungkin ya, dari hati ke hati. Jadi satu sama lain jadi tahu yang sebenarnya itu kayak gimana isi hatinya, perasaannya, apa yang dipikirin, apa yang diungkapin, karena ada keterbukaan kan di sini. Jadi ya mungkin udah lega juga, jadi happy. Mungkin salah satu dari kalian sebelumnya mau tahu sebenarnya kenapa sih, apa yang terjadi sih gitu. Ya mungkin semuanya udah terjawab dari situ. Akhirnya ya udah dari situ kalian mungkin next step. Aku nggak ngerti sih, mungkin next step mungkin lebih kayak kalian jadi lebih dewasa setelah itu. Jadi mungkin entah deket lagi, entah kembali lagi atau balikan mungkin, tapi semuanya tuh dijalanin kayak lebih dewasa. Menyikapinya tuh kayak lebih dewasa. Sama-sama saling terbuka juga, tapi sama-sama dewasa jadinya. Versi yang lebih dewasa sih si feminin sih kayaknya. Ya mungkin bisa juga kalau misalnya kamu maskulin, kamu dealing sama feminin yang dewasa, bijak, lebih suka kayak tenang, nggak yang gerasak gerusuk, nggak yang drama. Akhirnya aku lihat nih stuck nih, mungkin ini ada ini sih kayak on off juga di sini kan, stuck nih ya. Akhirnya dari pertemuan dekat lagi terus stuck karena mungkin nggak tahu harus apa ya, jadi stuck, nggak ada pergerakan yang lebih lagi, atau mungkin ya udah masih flat kayak gitu aja. Dan akhirnya tapi dari sisi maskulin mungkin ya, dari sisi maskulin sih kayak masih pengen bertahan, entah mempertahankan hubungan atau memang dia kayak kayak mencoba bertahan dalam hidupnya gitu loh. Mungkin si maskulinnya hidupnya nggak terlalu baik kali ya. Nggak terlalu baik tuh maksudnya kayak ya ada masalah, mungkin hidupnya juga nggak baik-baik aja, mungkin hidupnya ya penuh dengan aku lihat ya maskulin di sini dia tuh lebih kayak pengen bertahan sebenarnya.
bertahan atau mempertahankan hubungan ini, karena dia nganggap kayak kamu tuh dunianya buat dia gitu. Dan dia tuh udah coba lebih membuka diri, udah coba lebih terbuka, open. Mungkin sebelumnya dia tipe-tipe yang misterius, tertutup. Dan aku lihat si maskulinnya itu kayak masih ingin mempertahankan hubungan ya, karena dia menganggap kayak kamu tuh dunianya buat dia. Cie. Aku tuh masih pengen loh mempertahankan hubungan ini, kamu tuh dunia aku, kamu tuh kayak apa ya, ya kamu tuh paling ngerti aku mencoba buat lebih terbuka sekarang, mencoba buat membuka diri. Mungkin sebelumnya aku misterius gitu ya, mungkin sebelumnya aku nggak terbuka, tertutup, nggak bisa mengungkapkan dan mengekspresikan perasaan diri aku kayak gitu ya. Atau si maskulinnya mungkin ya dalam hidupnya tuh nggak baik-baik aja, mungkin dia ada ngerasain karma, ada sih sedikit yang ngerasain karma aku lihat. Terus sekarang kan udah bikin sakit hati nih ya, di sini udah sakit hati, di sini ada sakit hati, ada yang kecewa. Nah makanya mungkin ya energi yang banyaknya itu si maskulin yang mungkin ada merasakan lah, sebagian dari kalian gitu yang merasakan karma gitu ya. Terus dia nggak baik-baik aja juga hidupnya, makanya kayak dia ngerasa kayak kamu deh yang cuma ngertiin aku. Makanya dia tuh kayak pas lagi ngerasa hidupnya down, ngerasa nggak baik-baik aja, dia tuh baru inget kamu nih. Sedih ya, diingetnya pas lagi down aja. Pas lagi sedih baru inget ya. Nah akhirnya dia inget kamu, atau mungkin dia inget kayak dia pernah menyakiti kamu. Makanya dia kayak muncul nih, kasih kabar, terbuka ke kamu kayak gitu. Dan dia juga mungkin sadar kalau kamu tuh segalanya buat dia. Cie, segalanya. Nah tapi si femininnya, aku ngerasanya femininnya tuh udah capek ya. Lihat deh, dia tuh kayak udah capek, kayak aduh capek deh gitu kan. Nah si femininnya kan aku lihat kayak udah capek nih, entah capek sama kamu, entah capek sama hidupnya. Dia ngerasa capek, dia ngerasa kayak membatasi diri, dia kayak menutup circle-nya juga dari dunia luar. Padahal banyak sih yang mau deketin dia sebenarnya, cuma ada beberapa orang yang kayak mencari perhatian si femininnya, atau kayak pengen deket, atau kayak memang udah deket tapi ya kayak gitu. Karena si femininnya sebenarnya kayak membatasi diri, kayak set boundaries gitu loh dari sekeliling atau dunia luar, atau dari orang-orang yang memang mau deketin dia. Aku lihatnya gitu, dia menjadi lebih tertutup kayaknya nih. Ini ada kartu the world-nya ya, dan dia lebih fokus ke dunianya sendiri, dia lebih asik ke dunianya sendiri. Mungkin menurut dia dunianya ya lebih happy tanpa orang-orang, dia bisa fokus juga, dan dia juga memang happy sama dunianya karena fokus juga. Dia mungkin mau fokus ke dirinya sendiri gitu ya. Setelah itu mungkin dicuekin kali ya, aku lihatnya mungkin dicuekin sama si femininnya. Jadi di sini aku lihat ada yang nyerah karena udah ngerasa udah berusaha nih, aduh kayaknya aku nggak sanggup deh, kayaknya aku mungkin nggak mampu buat deketin kamu lagi, kayaknya mungkin ya kayak gini kok ya hubungan kita, karena kamu kayak nggak mau ini kan, nggak mau terbuka, kayak ngerasa udah capek. Mungkin akhirnya nyerah nih, salah satu ada yang nyerah. Di sini ada kartu Five of Swords-nya ya, nyerah, dan kayak ada seseorang yang nyerah, dan kayak ada seseorang yang kayak nggak mau tersakiti lagi, kayak gitu aku lihatnya ya. Terus akhirnya tapi masih kepo, masih merhatiin dari jauh, masih kayak pengen tahu, tapi cukup merhatiin dari jauh aja, nggak ngelakuin apa-apa, kayak masih pengen apa ya, entah kepo atau kayak pengen mastiin kalau kamu atau dia tuh baik-baik aja hidupnya. Jadi kayak ya istilahnya memprotek, ada yang kayak ada seseorang yang kayak ingin memprotek tapi dari kejauhan aja gitu, memastikan kalau baik-baik aja gitu hidupnya, kamu atau dia ya, bisa vice versa. Coba kita lihat lagi ya. Kalau misalnya ditanya kamu sama dia kembali bersama gak sih? Sebenarnya sih kayak ada jalannya ya. Di sini kayak ada kartu desannya kan. Sebenarnya ada jalannya. Ada jalannya lebih positif, lebih cerah gitu ya. Karena kalian kan lebih terbuka nih aku lihatnya di sini ya.
ada sisi di mana yang kayak mau diperhatiin, dan ada sisi yang mana mungkin ya memperhatikan gitu ya. Kalau dibilang bisa bersama atau enggak, mungkin bisa bersama. Cuma kayak masih ada ini loh, energi takut-takutnya gitu buat jalanin ke depannya. Karena mungkin kan ada yang patah hati, sakit hati, kecewa, atau mungkin ada juga yang takut kayak kita bakalan bikin sakit hati lagi nggak sih, bakalan tersakiti lagi nggak sih, kayak gitu mungkin. Atau takut karena banyak halangan dan rintangan. Aku lihat masih ada halangan dan rintangan di sini, makanya takut buat jalanin ke depannya. Tapi kayak dua-duanya kalian itu kayak fokus, udahlah fokus aja ke masa depan, kita nggak usah lihat lagi yang lalu-lalu kayak gitu. Tapi kalian sama-sama sadar kalau ada rintangan sama hambatan, jadi takutnya di situ sebenarnya. Karena aku lihat kalian itu tipikal sebenarnya dua-duanya yang pemberani, kayak ya berani buat jalanin ke depan, tipe-tipe yang kuat, strong, bukan yang lemah, yang menye-menye gitu. Nah, makanya sebenarnya kalian bisa aja jalanin ke depannya gitu, berdua, mungkin menghadapi rintangan. Karena sebenarnya kalian juga tahu rintangannya tuh apa. Ya sebenarnya ada jalannya akhirnya gitu, lebih cerah dan lebih positif sih. Jadi kalau ditanya kalian bisa kembali lagi bersama ya atau enggak, mungkin aja bisa gitu ya. Kayak gitu. Oke, itu aja gengs. Oh ya, mungkin kamu atau dia atau kalian bisa di-link sama zodiak-zodiak yang energinya itu Aries, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Sagittarius, Scorpio. Ada Capricorn sedikit sih. Ya, ada Aquarius juga sedikit. Oke, ini aja gengs. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!